Oke, selamat datang lagi di channel saya, channel UMKM nih Alex. Kembali dengan konten analisis abal-abal. Kita akan membahas hasil pertandingan hari ini di mana banyak. Ada dua partai kejutan, Jerman tumbang, pulang, dan timnas pusat kita, timnas Belanda, harus pulang mengikuti Jerman. Nah, untuk pembahasan kali ini, yang pertama Jerman, jujur saya tidak nonton yang Jerman, hanya yang adu penalti saya lihat, dan Paraguay ya hoki-hokian itu menurut saya. Karena secara statistik juga Jerman menguasai permainan, tapi tidak menemukan formula yang pas buat uh, tambah pundi-pundi gol di babak kedua ataupun di extra time. Makanya Jerman itu yang paling tidak sangka, karena awal-awal mereka ngegas 7-1, tapi ternyata hanya jago di awal saja. Itu sama kayak cowok-cowok yang cuma manis di awal. Makanya Paraguay lolos dan akan ketemu antara Prancis ataupun Swedia. Untuk yang berikut, timnas pusat kalah adu penalti lawan Maroko. Ini mengingat kembali flashback saya waktu jagoan saya Spanyol itu dipulangkan oleh Maroko juga, kalau tidak salah di 16 besar atau 8 besar tuh, lupa. Tapi kalah juga lewat adu penalti. Dan terbukti emang jalur doa, jalur langit Maroko itu emang ini dikabulkan. Makanya Maroko menang. Tapi secara permainan saya akui ini emang kesalahannya Ronald Koeman sebagai pelatih Belanda, karena masa dengan racikan yang sudah terbukti nih 4-3-3, di mana back Van Dijk siapa satu Van Hecke, Van de Ven, Dumfries, dan tiga gelandang solid, De Jong, Reinders sama Gravenberch. Itu Reinders tidak dipasang loh, Reinders malah pakai Nathan Ake jadi 5 back, dan De Jong kerja sendiri di tengah, tidak ada partner. Makanya malah pasang Summerfield sebagai saya lihat itu Summerfield agak sering ke tengah, dan Dumfries yang masuk di sisi winger. Tapi susah, karena apa? Gelandangnya nggak jalan. Makanya babak pertama, babak kedua itu Maroko menguasai pertandingan. Coba lihat statistik. Penguasaan bola Maroko 70%, Belanda 30%, operan Maroko 780. Emang pure kalah taktik Ronald Koeman. Nggak habis pikir ini Ronald Koeman eksperimen. Masa iya cuma dua gelandang, cuma taruh De Jong sama Gravenberch, ya jelas mati lah itu Summerfield. Brian Brobbey jadi patung, nggak tahu ngapain, karena nggak ada supply dari midfielders. De Jong susah, karena Tijani itu yang penyambung dari tengah ke depan. Kalau dari belakang ke tengah kan De Jong, nah penyeimbangnya Gravenberch. Tapi dengan tidak adanya Tijani, dengan Summerfield masuk ke tengah, Summerfield ini lebih ke akselerasi di sisi sayap. Tapi lagi-lagi Koeman terlalu banyak bereksperimen, akhirnya pulang. Itu. Dan harus diakui perjuangan Maroko itu, menit-menit akhir itu Issa Diop, boom,
nggak ada kata-kata lagi nih buat buat fans Jerman sama Belanda. Faya con Dios, selamat tinggal. Nanti kita ketemu di 4 tahun berikutnya. 2 tahun, 2 tahun lagi kan Piala Eropa. Nah, semoga perform di situ. Selamat menikmati masa-masa pulang kampung Belanda sama Jerman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.